Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH, MMIS. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Pagi hari ini kita hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan bagi kita dari Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar kekuatan kita untuk melangkah menjalani hari hidup kita di hari ini, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah pemelihara dan penjaga kami, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dalam menjaga dan menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Di pagi hari ini, selaku persekutuan umat-Mu Jemaat Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, kami datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup dan syukur kami, serta kami rindu untuk membaca, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong dan menuntun kami, biarlah kiranya seluruh pemberitaan firman Tuhan di hari ini menjadi kesukaan besar bagi kami, meneguhkan, menguatkan kami, memberikan kami pengharapan dan semangat untuk terus melayani Engkau, untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 dengan perikop 1 tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang kamu singkirkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka, baik di gunung yang tinggi, di bukit maupun di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung ilah mereka kamu hancurkan, sehingga nama ilah mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Demikian firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 dari bagian firman Tuhan ini, saya berikan tema setia melakukan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bicara tentang kesetiaan di tengah-tengah keberlimpahan adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Bicara tentang setia di tengah-tengah segala kenyamanan juga bukan sesuatu yang mudah, sebab diperhadapkan pada godaan untuk setia kepada Tuhan atau kepada segala kenyamanan dan kenikmatan. Sebelum bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, maka Tuhan melalui Musa memberikan sebuah nasihat dan pidato terakhir sekaligus sebuah penegasan kepada bangsa Israel bahwa tanah yang mereka hendak masuki dan duduki adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Maka tentu hal ini pun sangat menggiurkan, tetapi juga
tanah itu penuh dengan berhala-berhala. Karena itu bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan lewat hambanya Musa bahwa ketika mereka masuk dan menduduki tanah itu, ada beberapa hal yang penting dan sangat amat penting harus mereka lakukan. Yang pertama, Tuhan meminta kepada mereka untuk setia. Untuk setia melakukan ketetapan, untuk setia melakukan kehendak, untuk setia melakukan segala perintah Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah Tuhan meminta kepada mereka untuk setia di negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Setia kepada Tuhan dalam segala ketetapan, dalam segala peraturan, dalam segala perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dan kepada mereka. Yang kedua, kesetiaan itu Tuhan ingatkan mereka bahwa kesetiaan kepada ketetapan dan peraturan Tuhan itu harus dilakukan oleh mereka selama mereka mendiami bumi ini. Jadi bicara tentang setia kepada bangsa Israel, Tuhan minta untuk mereka setia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan telah menyampaikan melalui Musa bahwa negeri itu penuh dengan berhala. Karena itu, Tuhan tidak mau kemuliaan Tuhan dicuri oleh berhala-berhala itu. Tuhan hanya mau ia dimuliakan dan diagungkan sebab dialah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dialah yang telah menyertai, menuntun dan memberkati mereka dalam perjalanan pengembaraan. Dialah yang telah bertindak menjadi tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam bagi mereka. Dialah yang selalu hadir bagi mereka dalam perjalanan itu. Karena itu, Tuhan tidak mau ada berhala-berhala ilah-ilah lain di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan tidak mau mereka terjebak dengan situasi ilah-ilah lain di sana. Karena itu hal yang harus mereka lakukan. Yang ketiga adalah bahwa mereka diminta untuk memusnahkan. Mereka diminta untuk menyingkirkan. Mereka diminta untuk merobohkan. Mereka diminta untuk meremukkan segala bentuk berhala, tiang-tiang berhala, segala bentuk ilah-ilah lain, segala bentuk tiang-tiang penyembahan, segala bentuk patung-patung ilah harus dibakar, dimusnahkan, disingkirkan, dan diremukkan di sana. Mengapa hal ini Tuhan sampaikan kepada mereka? Supaya bangsa Israel hanya fokus kepada Allah. Mereka tidak terganggu, mereka tidak tergoda, kesetiaan mereka tidak tergoda dengan ilah-ilah lain yang ada di tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebab Tuhan mau menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan Dia sendirilah yang telah membawa mereka memasuki dan menduduki tanah itu. Sebentar lagi mereka akan memasuki dan menduduki tanah itu. Karena itu Tuhan tidak mau ada ilah-ilah lain. Tuhan tidak mau ada fokus mereka terarah pada hal lain. Hanya kepada Allah yang memelihara, menyertai, dan memberkati mereka. Bagian firman Tuhan ini pun disampaikan kepada kita Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita saat ini bahwa kita ada sampai hari ini. Berjalan menapaki hari-hari hidup. Ada di tanggal 23 di bulan Juni ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu karena penjagaan Tuhan. Itu karena Tuhan bertindak sebagai tiang awan dan tiang api bagi kita. Sehingga kita terus berjalan melangkah. Melewati setiap tantangan dan pergumulan. Menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Karena itu Tuhan bilang untuk kita hari ini. Seperti Tuhan bilang untuk bangsa Israel. Bahwa kita harus setia melakukan ketetapan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita diminta untuk setia. Yang kedua, berbicara tentang kesetiaan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel dan kita. Tidak terbatas hanya satu hari ketong setia, satu minggu ketong setia, satu bulan ketong setia,
1 tahun kita setia, tapi Tuhan bilang, selama Bapak Ibu saudara-saudara dan saya ada hidup di muka bumi ini. Jadi selama katong hidup di muka bumi ini, Tuhan bilang katong setia. Kenapa? Karena Tuhan itu setia for katong. Sehingga Tuhan mau Bapak Ibu saudara-saudara dan saya pun setia. Yang ketiga, pesan firman Tuhan bagi kita seperti kepada bangsa Israel. Tuhan minta kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, hal-hal yang mengganggu fokus kita, perhatian kita, penyembahan kita kepada Allah, yang berupa ilah-ilah zaman ini, harus kita singkirkan, harus kita hancurkan, harus kita remukkan, harus kita bakar dari kehidupan ini. Supaya hal-hal itu jangan mengganggu kita. Kira-kira apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengganggu fokus kita? Kita tidak bisa datang ibadah minggu, tidak datang ibadah unsur, ibadah rayon, ibadah KSP, bahkan yang mengganggu persekutuan kita pribadi dan keluarga dengan Tuhan. Kita masing-masing yang tahu Bapak Ibu, apa yang mengganggu fokus kita. Apa yang membuat kita tidak terfokus pada Tuhan. Apa yang membuat sehingga kita tidak setia? Apa yang membuat sehingga kita tidak taat? Apa yang membuat sehingga kita tidak taat? Masing-masing kita yang tahu. Karena itu mari kita merenungkan dan menemukan apa saja yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Apa saja yang membuat kita tidak taat, patuh, dan setia. Mari kita buang, singkirkan itu dari kehidupan kita. Supaya kita mengalami berkat anugerah Allah dalam hidup ini. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati itu. Tuhan saja yang menjadi tempat kita merasakan kuasanya. Tuhan satu-satunya tumpuan harapan kita. Tuhan satu-satunya yang patut dimuliakan dan diagungkan dalam hidup ini. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. Karena itu mari kita menyembah Tuhan. Setia kepadanya, patuh kepadanya, taat kepadanya. Selama Tuhan kasih waktu Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya ada di bumi ini. Dan hal-hal yang mengganggu fokus perhatian kita, hal-hal yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan, mari kita ambil komitmen, kita buat keputusan, kita singkirkan, kita buang semua itu. Supaya kita merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah melawat dan memberkati kami di pagi ini dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba berdoa untuk segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, di jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dari anak-anak yang sedang bertumbuh dalam kandungan ibu sampai kepada orang tua kami yang telah lansia. Dalam segala tugas pekerjaan, pelayanan, kesaksian, peran, dan tanggung jawab kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, kawali, naungi, bentengi, pagari kami. Dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Lalu segala pergumulan-pergumulan hidup kami pribadi. Pergumulan-pergumulan hidup rumah tangga kami. Pergumulan-pergumulan pelayanan kami, pergumulan pekerjaan usaha kami, pergumulan pendidikan dan masa depan anak cucu kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan hadir, menilik, mendengar setiap doa dan permohonan kami. Tuhan kiranya jawab kami menurut kasih setia waktu dan saat Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Jika Tuhan temukan dan dapati mereka dalam kelemahan tubuh, Engkaulah dokter dan tabib yang ajaib, jamah, pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan mereka. Obat makan minum yang mereka konsumsi, Tuhan berkati. Biar lewat semua itu mereka mengalami kesembuhan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan berikan sukacita dan penghiburan. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan beri panjang umur, sukacita, kehidupan, dan keselamatan. Lengkapi kebahagiaan dan sukacita mereka. Bagi mereka yang anak-anak kami yang sedang bergumul untuk pendidikan dan cita-cita mereka, Tuhan bersama Tuhan mereka menggapai dan meraih cita-cita dan masa depan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tak akan sanggup melangkah kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa pegang tangan kami, melangkah berjalan bersama kami.
Tuntun, pimpin, jaga, dan pelihara kami. Jauhkan daripada kami segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Hamba berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syemasi, pelayan-pelayan unsur BPPG Jemaat, pekerja gereja, tim multimedia, tim musik, semua orang yang memberi diri untuk bekerja melayani di rumah Tuhan, panitia-panitia yang terbentuk, Tuhan memberkati kami semua. Kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan Tuhan berikan bagi kami, supaya kami tetap setia melayani Tuhan dalam seluruh panggilan pelayanan yang Tuhan embankan di atas pundak kami dengan penuh sukacita, dengan penuh pujian, penyembahan hanya kepada Tuhan. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Inilah pinta kami Tuhan, yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dan penyelamat kami, penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Hamba mohon berkat Tuhan untuk umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, Jemaat Ebenezer Timika, di sepanjang hari ini, dalam aktivitas tugas dan kerja mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini kekal sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.